Kembali lagi bersama saya, Rano Kartono Rahim. Hari ini kita akan membahas tentang creativity and entrepreneurship dalam Theory of Entrepreneurship. Seperti ketahui, kita harus mengetahui bahwa creativity itu merupakan sesuatu yang harus kita pahami adalah inspirasi, vision, idea, brainstorming, mindset, imagination, innovation, motivation, dan knowledge adalah dimensi dari seorang entrepreneur untuk menuju dan mengembangkan suatu bisnis usaha. Teorinya, creativity itu seperti yang kita lihat, ada research yang dilakukan oleh May tahun 1975 yang mengatakan bahwa creativity adalah process of bringing something new into new being. Kemudian tahun 85 penelitian Medley and Goldsmith mengatakan bahwa creativity merupakan generation of idea that result in improved efficiency and effectiveness. Dilanjutkan lagi tahun 2005, Dove dan Bayers mengatakan creativity itu adalah ability to use the imagination to develop new ideas, new things, and new resolution. Tahun 2008 dilengkapin lagi bahwa creativity itu adalah the merging of idea which have not been merged before dan formed by developing current one minds with our mindset. Nah, itu adalah teori-teori tentang creativity. Bagaimana jika creativity itu dihubungkan dengan entrepreneurship? Seperti apakah? Nah, ini teori paling tua yang membahas tentang creativity entrepreneurship adalah Mobile yang sangat terkenal ya. Mobile et al. Tahun 96 mengatakan bahwa segala jenis innovation itu harus bermulai dengan suatu creativity ideas. Ya. Kalau innovation itu tidak diikutin oleh sesuatu idea yang fresh, maka implementationnya di dalam suatu organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pandangan ini, creativity dalam individual dan teams itu diartikan dalam Mobile adalah sebuah starting innovation untuk mencapai sesuatu yang akan lebih besar lagi, yaitu menuju ke creativity entrepreneurship. Oleh Rotherington tahun 2023 dikatakan bahwa creativity mengenable people to connect unconnecting and form that meeting to new ideas, kemudian mendapatkan suatu new ideas untuk dilakukan. Dilengkapi lagi di Davila tahun 2006, creativity entrepreneurship diartikan sebagai sebuah common person. Kata-kata creativity dan innovation tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah saling bekerja sama untuk mendapatkan suatu ideas, kemudian membuat innovation menjadi sesuatu destiny yang harus mereka lakukan. Itu adalah teori tentang creativity dan hubungannya dengan creativity entrepreneurship. Bagaimana hari ini kita melihat banyak sekali penelitian-penelitian dilakukan oleh mahasiswa S3 tentang topik creativity entrepreneurship. Di situ ada yang harus dipahami bahwa yang pertama adalah untuk mengoptimalisasikan potensi employee dalam suatu perusahaan. Maka creativity diperlukan dalam entrepreneurship. Yang kedua, dihubungkan dengan daya saing yang berkelanjutan. Yang ketiga dihubungkan dengan product development ataupun services ya. Kemudian yang keempat dihubungin dengan status quo ya. Dan yang kelima adalah dihubungkan dengan mendevelop suatu market. Seperti yang kita lihat di grafik tersebut, di mana creativity itu dikatakan sebuah cara untuk mendapatkan ide yang baru, kemudian ditambahkan inovasi dalam implementasi ide itu untuk melahirkan sebuah entrepreneurs di mana di situ ada entrepreneurship dalam human dan organisasi, baik individual maupun organisasi dalam memproses menuju ke wirausahaan. Kita lihat lagi sama dengan slide sebelumnya, creativity di sini adalah thinking new things, innovation doing new things, dan menjadi entrepreneurship membuat sesuatu value yang berbeda ke market. Jadi creativity dihubungkan dengan innovation melahirkan sebuah entrepreneurship. Ya, kita lihat ya,
Entrepreneurial creativity juga dikatakan bahwa coming up with ideas and converting them into innovative business activities. Di situ ada entrepreneurial action, ada juga internal external motivation dari individual tersebut, ada creative thinking skill dari individual tersebut, dan yang terakhir ada expertise, ya, cross functional dari expertise itu melahirkanlah entrepreneurial creativity. Nah, disinilah definition dari 4 pilar entrepreneurial creativity yang mengconvert idea into innovative business activities. Ada action, ada motivation, ada skill, dan ada expertise yang merupakan dimensi dari 4 pilar entrepreneurial creativity. Nah, yang lebih seru lagi di sini dikatakan bahwa entrepreneurial creativity adalah berupa yin and yang, ya, ada yang need driven and fun driven. Ya, yin itu lebih pasif, reseptif, sedangkan yangnya itu lebih aktif dan kreatif. Sehingga di sini seperti paradoks, yang sebelah kiri pasif, yang sebelah kanan aktif. Itulah yang disebut dengan the Taoism of the entrepreneurial creativity, balancing. Ada needs dari customer untuk continuous learning, untuk memenuhi consumer behavior yang terus berubah. Kita lakukan creativity, men-solving problem, berarti ada need yang harus kita penuhin. Ya. Kemudian di sebelah kanan ada yang, yaitu aktif, yang kita ini terus bertanya why dan what if untuk melakukan suatu inventing dan experimenting sampai menemukan aktif dan creativity itu. Jadi creativity di sini ada yang pasif, karena kita harus berkreatif karena consumer needs itu berubah. Ada yang aktif, consumer belum minta, kita sudah mulai. Ya, itulah dua sisi dari creativity entrepreneurship ini. Nah, kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu mau membuat suatu penelitian tentang creativity entrepreneurship, di sini saya menggambarkan bahwa teori besarnya adalah dari entrepreneur dan enterprise, bisa dari individu maupun organisasi, kemudian diturunkan menjadi entrepreneurial competencies, impact-nya dalam personal skill kalau mau ke individual, dan ujung-ujungnya adalah menuju ke creativity. Ya, itu adalah creativity in entrepreneurship dalam picture besarnya. Dimensi-dimensinya banyak. Ada education knowledge, ada managing disrupting technology, ada juga di sebelah kiri spillover creativity, background culture, motivation, incentive, managing resources, yang menuju ke institutional background, digabungkan menjadi satu variable entrepreneurial creativity. Ya, jadi kita tinggal menyesuaikan saja dimensi dan indikatornya. Ujungnya adalah menuju economic growth dan melahirkan sebuah entrepreneurship. Ya. Nah, yang terakhir di sini kita juga lihat, kalau kita lihat tadi adalah gabungan dari entrepreneurship dan creativity. Sekarang kita coba melihat bahwa ujung-ujungnya adalah dynamic sustainable organization yang melahirkan 3 dimensi terpisah. Creativity adalah tentang creative people, innovation adalah tentang bagaimana kita melakukan adoption, dan entrepreneurship adalah bagaimana kita mengidentifying dan exploiting the opportunities. Demikianlah kelas hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih.